Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu baik, itu pasti. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dah, gak usah saya teruskan supaya tidak panjang. Allah itu baik. Allah itu penuh kerahiman dan belas kasih. Amin. Saya harap itu menjadi dasar bagi Anda dan saya kenapa kita bertekun untuk berdevosi pada kerahiman ilahi, yaitu karena saya sendiri, Anda sendiri mengalami kerahiman Allah di dalam hidup. Oleh karena belas kasih Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kerahiman Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Itulah pengalaman Anda, pengalaman saya tentang kerahiman Allah, kerahiman ilahi, belas kasih Allah. Amin. Nah, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu rahim. Allah itu penuh belas kasih. Kalau saya dan Anda menyatakan itu bukan hanya atas dasar devosi kita pada Santa Faustina, kerahiman ilahi, tetapi juga karena pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Saya sendiri merefleksikan, saya sudah 28 tahun menjadi Romo. Ketika 25 tahun menjadi Romo, saya merefleksikan, kok iso ya aku jadi Romo sampai 25 tahun. Padahal hidupku itu tidak istimewa, tetapi kok Allah itu kok memilih ya. Kenapa Allah memilih aku? Dan satu kata yang saya temukan, Gusti Allah ki welas asih marang aku. Tuhan itu berbelas kasih kepadaku, bukan karena kehebatan, bukan karena kedahsyatan, bukan karena prestasi Romo Agus Gunadi, tetapi melulu Allah itu berbelas kasih, mesake. Maka kalau saya merunut, saya pernah karena membuat tulisan untuk 25 tahun saya membuat buku. Lalu saya membaca setiap langkah kehidupan, kok aku biyen iso kesana ya? Kok aku dipercaya ya? Dari mana padahal aku merasa diriku tidak layak? Dari dua kutub Allah yang mempercaya dan saya tidak layak, bertemulah kata belas kasih. Gusti Allah ki tresno lan welas asih marang aku. Saya heran bahwa ya saya menjadi pastor di paroki beberapa kali dan memimpin juga institusi. Kemudian dipercaya untuk sekolah di Amerika, mengambil kursus. Kemudian dari sana dipercaya untuk menjadi sekretaris di KWI, Sekretaris Para Uskup Indonesia, dalam satu komisi. Kemudian menjadi pastor dan berkarya di mana-mana, menjadi pastor paroki. Dan sekarang saya menjadi pastor vikaris, pastor pembantu di Wonogiri. Tidak kurang belas kasih Allah pada tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya. Dan kalau saya melihat itu semua, bukan prestasiku, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang menampakkan kemuliaan dan kekuatannya bagiku.
Mungkin dari situ saya bisa menarik kesimpulan kenapa dulu saya mengambil motto tahbisan itu 2 Korintus bab 4 ayat 7 dan seterusnya. Harta berharga ini aku punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan itu berasal dari Allah dan bukan dari diriku. Kurang lebih begitu. Dan semakin saya menjadi tua, saya semakin merasakan benar ya, semua karena Tuhan yang menganugerahkan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sharing panggilan saya. Sekarang saya akan memasuki dalam tema kerasulan kerahiman untuk membahas tentang satu kata rasul. Rasul, apa itu? Mengapa satu buku tulisan di kitab suci disebut kisah para rasul dan bukan kisah para murid? Apa bedanya murid dan rasul? Hari ini sudah berapa menit? Masih oke. Apa bedanya murid dan rasul? Murid itu seperti kalau kita sekolah. Duduk di kelas, mendengarkan Bapak Ibu guru mengajar, meresapkan ilmu yang membentuk kepribadian kita, dan itu. Rasul bukanlah murid lagi. Rasul, apostolos, itu adalah seorang yang menceritakan, memberi kesaksian, mewartakan tentang sesuatu, menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain tertarik dan mengikuti apa yang ia alami, apa yang menjadi pengetahuannya. Mewartakan, rasul. Maka menjadi rasul kerahiman jelas apa yang dimaksud. Saudari-saudara, kita harus bergerak dari kemuritan menjadi kerasulan. Dan itu yang dialami ke-12 murid Yesus. Minus Yudas Iskariot tentu saja. Mereka ketika mengikuti Yesus yang hidup siang malam sepanjang bertahun-tahun, 3 tahun bersama-sama, mereka mendengarkan, mereka mencerna, mereka meresapkan, mereka mengikuti teladan, mereka mempraktekkan hidup yang diajarkan Yesus. Tetapi mereka tetaplah murid, meresapkan untuk dirinya. Nah, baru kemudian ketika Yesus wafat dan bangkit, kemudian ada Pentakosta, mereka dicurai Roh Kudus, mereka menjadi ngeh, menjadi paham bahwa perutusan mereka bukanlah hanya untuk mendengarkan, untuk meresapkan bagi dirinya sendiri tentang Allah yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi pencurahan Roh Kudus membuat mereka terbuka hati untuk menjadi rasul. Ternyata kita itu tidak hanya berhenti pada murid loh ya. Kita harus mewartakan ini semua. Sebab Allah memerintahkan, wartakanlah Injil ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka punya kesadaran itu sehingga mereka melampaui tahap kemuritan dan menjadi rasul, yaitu pewarta, bercerita, memberi kesaksian, dan seterusnya. Sehingga muncullah buku kisah para rasul misalnya, bukan kisah para murid. Oke, rasul. Maka, kalau Santa Faustina itu menjadi rasul kerahiman, dan menitipkan pesan itu kepada kita untuk menjadi rasul kerahiman, sesungguhnya yang mau diajak adalah ayo. Ketika Anda mengalami Allah yang penuh kerahiman, penuh belas kasih, dan Anda syukuri dalam hidup sendiri maupun keluarga, begitu banyak kasih Allah, begitu banyak belas kasih Allah, jangan berhenti pada sukacita dan syukur atas kerahiman Allah. Karena Anda sekarang diutus untuk menjadi rasul yang mewartakan kerahiman Tuhan. Sanggup apa enggak? Atau pertanyaan saya, sudah apa belum? Saudari-saudara, mungkin sambil lalu sudah, atau memang menjadi rasul Allah yang berbelas kasih. Tetapi saudari-saudara, yang namanya menjadi rasul sebagaimana diteladankan oleh Yohanes dan Paulus, oleh Petrus dalam kisah para rasul, Anda perlu membaca kisah para rasul.
novel yang sangat menarik itu adalah mengambil kesempatan pertama untuk bersaksi dan bercerita tentang Tuhan yang diimani. Ini penting. Sekali lagi, menjadi rasul itu tidak menunda-nunda untuk bersaksi. Tetapi setiap kali ada kesempatan bersaksi, mengambil kesempatan sebagai kesempatan pertama untuk bercerita tentang imannya, tentang pengalaman belas kasih Allah, tentang apapun yang diyakininya, supaya orang pun meyakini hal yang sama. Dan itu saya sudah tidak berbicara tentang para rasul zaman Yesus, berbicara tentang diri saya dan Anda masing-masing. Maka pertanyaan refleksi untuk kita adalah, sudahkah saya menghayati hidup kerasulan menjadi rasul? Dengan selalu mengambil kesempatan pertama untuk memberi kesaksian. Siapa nanti yang sanggup membaca kitab suci? Seorang rasul akan mengatakan, saya sanggup, kalau tidak ada orang lain, saya mau. Nanti pembagian doa umat ya, nanti siapa yang doa untuk tanah air, bukan reaksinya begini. Bukan, tetapi oke, aku juga mau, kalau tidak ada yang lain aku mau, ya. Ibu tolong ya, nanti itu prodiakonnya tidak datang karena ada seripa, ada kematian ponaannya. Ibu mau untuk memberi renungan sedikit dalam pertemuan kita. Jangan mengatakan, saya tidak siap, saya tidak mau, yang lain saja. Enggak dong. Seorang rasul mengatakan, oke, saya akan mempersiapkan. Mungkin tidak sempurna, tetapi saya mau mengambil kesempatan. Dan Petrus, Paulus, Yohanes mengambil kesempatan itu. Ketika menyembuhkan orang lumpuh dan kemudian dipanggil ke pengadilan, itu menjadi kesempatan bagi Petrus untuk bersaksi tentang kuasa Allah. Dalam nama Yesus, lihatlah orang ini sembuh. Bukan dengan nama lain, tetapi dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tentu saja tidak akan berlama untuk menyampaikan renungan ini, tetapi begini. Menjadi rasul adalah panggilan Anda sekarang. Panggilan Romo Agus sekarang. Dan jangan berhenti menjadi murid. Rasul yang mewartakan, yang menceritakan, yang mengajak untuk lebih kenal dengan Allah dalam kerahiman ilahinya diantaranya. Poin yang kedua, menjadi rasul kerahiman. Berarti sekali lagi mengalami kerahiman Allah. Saya mengalami kerahiman Allah dalam imamat saya. Anda mengalami belas kasih Allah dalam pesiaran hidup Anda. Silakan merefleksikan itu. Dan Allah pun selalu ketika melakukan mukjizatnya, diantaranya adalah atas dasar belas kasih. Maka dalam Injil selalu ada kata tergerak oleh belas kasihnya, gitu kan. Ketika ada 5.000 orang lapar, tergerak oleh belas kasihnya, Yesus menggandakan roti. Ketika ada orang yang sakit dan tidak berdaya, tergerak oleh belas kasihnya, Yesus menyembuhkan orang itu. Maka seorang rasul menjadi sempurna bukan karena tahu bahwa Allah itu berbelas kasih, bahwa Allah itu penuh kerahiman, tetapi mengalami kerahiman itu sendiri sehingga cara pewartaannya pun berkobar-kobar dan disertai dengan gairah. Kata Bapak Suci Fransiskus, seorang pewarta harus lahir dari gairah pengalaman akan dicintai Allah. Maka menjadi rasul kerahiman, yang artinya mewartakan bahwa Allah itu penuh belas kasih, itu baik didasarkan pada pengalaman, aku itu mengalami Allah yang berbelas kasih. Itulah kenapa sekarang saya bercerita dan mengajak Anda untuk mengalami belas kasih Allah. Karena pengalaman akan belas kasih Allah, apalagi karena pengalaman percaya pada Injil Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedang membawa buku Diari Santa Faustina Kowalska. Buku ini saya beli tahun 2019 yang lalu, 3 tahun lalu, di biara di Polandia, di mana di situ Santa Faustina pernah tinggal dan berkarya. Buku ini adalah buku yang menceritakan tentang belas kasih Allah yang dialami oleh Santa Faustina, sekaligus perutusan bagi Santa Faustina untuk menjadi rasul kerahiman oleh Allah.
Buku ini juga menjadi dahsyat dan mempengaruhi dunia karena belas kasih Allah loh. Kita tahu kan, Santa Faustina itu seorang orang kampung lah, anak kecil kampung melarat, tetapi orang tuanya mendidik dengan baik secara iman. Tumbuh dalam diri Santa Faustina panggilan untuk menjadi seorang suster. Tapi bagaimana menjadi seorang suster? Tidak punya uang saku, tidak punya baju untuk dibawa ke sana sebagai ganti. Dalam perjalanannya Santa Faustina yang belia menjadi pembantu rumah tangga. Untuk nyelengi, untuk nunut hidup bahkan. Tetapi kemudian dari kota kecilnya pindah ke Warsawa, tetap menjadi pembantu rumah tangga dan kemudian melamar untuk menjadi seorang suster. Tidak mudah untuk diterima, tetapi akhirnya ada biara yang menerimanya sebagai aspiran, dan kemudian novis dan seterusnya. Karena latar belakang, karena tidak intelek, karena tidak sekolah, menjadi suster yang ditempatkan di hal-hal praktis walaupun itu mulia. Untuk menjadi tukang cuci di dapur, ngepel lantai, membukakan pintu bagi tamu dan seterusnya. Tapi itu dilakukan dengan bertekun dalam doa dan kontemplasi. Dan ia mengalami Allah dalam kesederhanaan itu. Allah yang ternyata menyatakan belas kasihnya pada dia dan perutusannya untuk menjadi rasul kerahiman. Dalam keterbatasan ia menulis buku harian, menulis tangan. Tulisannya jelek tentu saja. Dan itu tidak dihitung orang. Yang ada adalah orang membuli dia yang dikatakan sok suci, sok dekat dengan Tuhan, omong kosong berbicara dengan Tuhan, dan seterusnya. Dan dia menyimpan semua perkara itu dalam hati dan menulis, tetap menjadi sekretaris kerahiman, menulis dialog dengan Allah. Sampai akhir hidupnya dia tidak menikmati kemuliaan dirinya. Karena baru kemudian ada cerita tentang keutamaan Santa Faustina dan diantaranya tinggalan buku harian. Dan ketika buku harian itu menarik dan diselidiki, semua bahkan teolog-teolog ternama, doktor teologi gumun, heran. Kok cah orang sekolah kok tulisannya koyo seorang teolog yang doktor, yang profesor, tentang paham tentang Allah, gak ada kelirunya, gak ada sesatnya. Baru kemudian ditariklah kesimpulan, ini pasti bukan orang yang main-main. Ini sungguh dipimpin oleh Roh Allah sendiri untuk memberi kesaksian tentang dirinya, tentang kerahimannya. Hebat ya Santa Faustina, tetapi hebat juga Anda dan saya, kita semua yang dipilih karena kerahiman Allah. Maka poin terakhir yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Anda dan saya tidak dipanggil hanya sebagai murid, tetapi sebagai rasul kerahiman. Maka sekali lagi telitilah dan syukurilah bahwa Allah berbelas kasih kepada kita. Yang kedua, dasarkanlah sukacita bahwa Allah itu berbelas kasih pada karya keselamatan yang paling besar. Kalau saya menerima Tuhan Yesus yang telah menebus saya, apakah saya berjasa pada Tuhan? Enggak. Saya berdosa, saya terbatas, tetapi ditebus dengan darah Kristus. Jadi harga setiap nyawa adalah darah Tuhan. Dan itulah kenapa saya bersyukur, saya bersukacita karena keselamatan Allah. Itu dasar kedua. Dasar yang ketiga adalah dari dirinya sendiri, tentu saja tergerak hati kita untuk berbelas kasih pada sesama. Maka perutusan menjadi rasul kerahiman adalah menyatu dengan hidup kita, hidup setiap pribadi yang hadir di sini. Kita diutus untuk mewartakan Allah yang berbelas kasih sebagaimana melalui Santa Faustina, tetapi juga diiringi dengan katakanlah perbuatan belas kasih, ya kan? Dikatakan doa mohon belas kasih. Jadi tindakan belas kasih, doa mohon belas kasih, dan mengajak orang untuk mengalami belas kasih Allah. Oke, Anda rasul kerahiman. Tetap berkobar untuk merasul, bercerita, memberi kesaksian tentang belas kasih Allah melalui praktek belas kasih dari diri kita kepada orang lain.
Oke. Demikian Tuhan memberkati Anda semua dan kita dan keluarga kita dan komunitas kita ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.